Nah, ini makin ke sini makin perkembangan PowerPoint makin cukup berkembang pesat, dan mungkin kalau abang-abang, adik-adik tahu bahwa saat ini PowerPoint pun bisa kita buat dalam eh, animasi 3 dimensi. Saya mau kasih tunjuk ini. Sorry. Bukan device. Ini bawaan PowerPoint yang 2019 ke atas. 365 itu sudah sangat komplit. Ada PowerPoint jenis seri 365 itu kompleks sekali. Nah, saya mau kasih tunjuk mungkin guru-guru yang mau misalnya guru biologi. Ini kita ambil satu. Nah, ini kita mau menjelaskan organ-organ telinga misalnya. Untuk mendapatkan ikon-ikon 3 dimensi itu harus terkonek ke internet. Saya mau kasih tunjuk dulu sebelum kita masuk ke dasar-dasar bahwa PowerPoint itu sudah sangat berkembang. Nah, ini kalau kita mau menjelaskan apa itu telinga misalnya, bagian-bagian telinga. Ini pakai PowerPoint yang terbaru itu sudah bisa. Terutama bapak-bapak guru, ibu-ibu guru, adik-adik yang mau bikin praktikum atau apa. Nah, ini contohnya. Bisa lewat tampak atas, tampak samping. Nah, ini tampak bawah. Dari kita lihat. Nah, ini bagian-bagian sebuah telinga. Menarik. Nah, kita bisa lihat. Kita bisa 3 dimensikan. Nah, itu salah satu kegunaan PowerPoint. Saya mulai dari kita membuat desain flyer saja mungkin ya, abang-abang ya, adik-adik, flyer. Nah, ini space kosong kalau kita buat baru membuka. Sorry, nanti kalau misalnya ada yang kurang nanti langsung ditanya saja ya. Saya coba langsung jalan. Nah, ini kita buat flyer yang seperti selama ini saya buat, layar kosong. Nah, bagaimana kemudian memberi ini warna? Ini ada tools-toolsnya, ada insert, design, kemudian ada transisi, animasi, dan sebagainya. Nah, untuk mendapatkan ini bisa berwarna, sebenarnya bisa juga langsung ke desain. Nah, desain. Oh ya, sebelum masuk ke situ, untuk size desain ini sebenarnya bisa untuk kompatibel kalau kita mau buat desain sebuah spanduk. Beberapa kali saya desain spanduk, pakai PowerPoint sudah cukup. Di size-nya kita buat. Nah, ini size-nya muncul di awal, kemudian kita slide size, kemudian custom slide size. Nah, di sini untuk PowerPoint yang di bawah 2019, 2020 itu belum sentimeter, dia masih inci satuannya. Kita bisa rubah. Nah, makin ke sini kalau angkanya makin naik, itu pikselnya makin besar juga. Kita bisa angkat. Misalnya kita buat ini di angka 20 kali 15. Nah, ini. Maximize. Nah, dia posisinya begini. Nah, pikselnya makin besar dia. Begitu. Nah, kalau angkanya makin kecil, itu biasanya pikselnya juga makin rendah. Kira-kira mungkin begitu. Kita mau buat potret misalnya, atau landscape. Nah, ini bentuknya potret. Nanti tinggal diatur di slide size-nya sini. Nah, sekarang kita mau kasih warna. Kasih warna bisa langsung format background, kemudian mau dikasih solid, ini warnanya semua sama. Solid misalnya ini, gradient. Kalau solid, kita tinggal pilih warna apa yang kita mau. Nah, ini misalnya hijau. Atau kita mau pilih gradien warna. Nah, kalau ada gradien warna, nah kita pilih gradien warna di sini, akan muncul di sini pilihan warna yang akan kita gradasi. Begitu. Ini gradasi warnanya putih, abu-abu sampai abu-abu muda. Nah, kalau kita kemudian mau ganti gradasi warna ini jadi hijau hitam misalnya identitas kita, tinggal kita rubah saja ini, diklik yang di sini, nanti ada warna, dia berwarna pinggirannya. Kita ganti di sini, terus klik warna yang kita mau, hijau, terus dia gradasi hitam, kita ambil hitam,
Kita ambil hitam, atau kita cukup 3 warna gradasinya. Di sini kita putih misalnya. Nah, gradasi warnanya ini. Nah, kita tinggal setting saja gradasi warnanya. Kita mau dominan hijau atau dominan hitam. Misalnya dominan hitam dia gini. Kita tinggal geser-geser ini saja. Gitu. Nah, kita juga bisa atur transparansinya di sini. Mau dia lagi soft atau lebih terang, kita bisa atur di sini. Silakan di otak-atik saja sendiri nanti. Makin banyak digerakkan, maksud saya makin banyak belajar, makin bisa cepat nanti. Itu untuk kalau kita mau pilihan warna. Bisa juga yang kedua untuk warna, langsung saja kita masuk ke insert. Di sini ada pilihan shape. Shapes ini yang kotak, kemudian apa namanya ini, pokoknya bentuk-bentuknya di sini ada. Nah, di sini ada kotak segi 4 misalnya. Kalau mau ukurannya pas, taruh di ujung sini sambil tekan shift. Kita ambil ulang. Tekan shift sambil di mouse-nya itu kita tarik ke bawah. Nah, gitu. Itu warnanya ukurannya sama. Kemudian kita tarik, posisikan sama dengan ini. Nah, posisi yang di sebelah kiri ini, posisi kiri ini previewnya. Preview ini kemudian hasilnya. Kemudian itu, nah ini hasil warna yang kita mau, baru satu warna. Kalau misalnya supaya dia tengah, nah posisikan supaya dia berada di posisi pas persis bangun yang kita mau buat, kita bisa klik di align ini, bisa di align, kita pilih align center, dia akan ke tengah, dan align middle, 2 kali klik align itu. Nah, gini. Kalau kita lihat warnanya ini baru biru dominan, tapi dia bergaris di pinggirnya. Ada garis di pinggir kotak ini. Caranya kita kalau mau merubah warna, pilih di shape fill. Shape fill itu dominan warnanya yang akan muncul. Kita mau ganti hijau misalnya, tinggal pilih saja hijau. Nah, dia masih bergaris di pinggirnya, garis biru. Nah, gitu. Kemudian kita bisa di sini shape outline-nya. Outline itu berarti garis. Kalau fill itu berarti daerah tengahnya. Outline-nya kita ganti no outline, berarti tidak pakai outline, tidak pakai garis dia. Nah, atau kalau mau sama, kita samakan dengan warna yang kita pakai di fill-nya. Oke, gini. Atau kalau tidak mau, kita hilangkan saja outline-nya. Itu. Bagaimana supaya dia menarik? Nah, gitu. Bagaimana supaya dia menarik? Kita klik di sini, kita mau gradasi dia misalnya. Kita mau gradasi dia, jadi warna sama dengan tadi. Kita klik fill, ada tanda segitiga di kiri fill ini. Nah, klik itu saja. Kita pilih yang gradasi sambil, atau kemudian pilih yang more gradation. Atau pilihan warna yang lain, gradasi yang lain. Nah, kita klik ini, nah akan muncul yang tadi, kayak tadi. Format shape itu pilihannya. Kita tinggal pilih gradasi, kita mau ambil gradasi warna apa. Misalnya ini ganti kuning. Oke, ini kita ganti biru. Misalnya begini. Nah, yang suka warna-warna rasta misalnya. Ini kita bisa ganti warna merah misalnya. Nah, ini kan jadi warna rasta. Mau dominan apa warnanya? Hijau, tinggal digeser-geser saja. Oke. Nah, transparansinya yang merah kayaknya terlalu transparan misalnya. Kita tinggal geser saja dia jadi lebih soft. Dia lebih transparan, lebih soft. Gitu. Oke, itu untuk kita membuat desain awal background-nya. Nah, kita mau tambahkan misalnya ada bunga-bunganya. Tinggal kita masuk di insert. Nah, ini untuk merubah shape nih. Merubah shape, kita kasih satu shape ini, kotak. Nah, bagaimana ini menjadi sebuah yang agak menarik. Misalnya bentuk daun, kita mau buat jadi bentuk daun. Kita buat jadi bentuk daun. Ini dasarnya begini.
Nah, kita masuk ke edit shape. Klik di edit shape, ada edit point. Nah, edit point. Nah, ini. Nah, kita tinggal saja ini ada poin-poin, ada 4 poin awal ini. Nah, di sudut-sudutnya. Kita klik saja di sini. Nah, setelah kita klik pas di titik merah hitamnya ini, itu akan ada muncul 2 tanda putih ini. Kalau di Abang FM ada wifi di bawah. Itu terus kita bisa rubah ini. Nah, kita kasih melengkung dia. Kita kasih melengkung dia. Oke. Ini juga kita kasih melengkung dia. Mau rubah warna jadi apa? Misalnya kita mau buat hati nih. Ini kita pakai 3 poin saja. Kita rubah, tinggal dirubah-rubah saja. Itu ini tarik ke bawah. Terlalu. Nah, kira-kira begitu. Nanti tinggal disesuaikan saja. Ini masih belum terlalu halus, tapi artinya dasarnya untuk mendapatkan bentuk yang lain, kita bisa main di edit shape. Oke, ini misalnya kita mau taruh di ujung sebelah sini. Kita mau misalnya kita mau buatkan begini. Nah, kita begitu misalnya. Nah, kalau mau dapatkan bentuk yang sama dengan ini, dengan ukuran yang sama, warna yang sama, ini klik saja, kemudian tekan Ctrl D, itu bersamaan. Nah, dia akan jadi 2. Kalau Ctrl D itu berarti mengcopy dia. Nah, seperti begitu. Oke. Terus, nah bisa dilihat di previewnya sini. Preview sini, ini hasil akan kita dapat nanti. Kalau kita makin ke sini kan, ujungnya makin kelihatan kecil, atau kita mau kasih ini jadi dominan begini. Nah, gitu. Terus, misalnya kemudian ada satu untuk ini jadi posisinya layer, macam kalau di Photoshop itu layer-layer ya, yang biasa main di Photoshop. Ini layer 1, layer 2, sama background itu layer 3 tadi. Nah, mau kita misalnya ini mau kita masukkan di layer 2. Itu nanti tinggal buka klik di shape yang kita ini, klik salah satu shape. Nah, akan muncul shape format. Shape format ini. Nah, dari shape format itu kemudian ambil yang selection pen. Jadi ulang lagi untuk dapat itu. Nah, ini kan belum muncul shape formatnya. Klik salah satu shape, kemudian ambil selection pen. Nah, akan muncul ini. Ini selection pen-nya. Yang ini. Ini selection pen. Jadi ini namanya rectangle 5, ini 6, ini 6. Jadi begitu. Nah, bagaimana untuk supaya dia muncul, misalnya gini, misalnya ini kita mau munculkan ini warna, kita ganti warna dulu. Hijau, ini warna kuning misalnya. Kita mau memunculkan ini, kayaknya lebih hijau, kuning lebih enak di atas misalnya. Nah, ini di sini ada selection-nya, selection pen tadi. Ini kan yang kita klik ini rectangle 6 berarti. Dia di bawah di posisi nomor 2. Kayaknya lebih enak dia di atas. Tinggal diklik aja yang ada tanda segitiga ke atas atau segitiga ke bawah. Misalnya ini. Nah, dia akan ke atas. Kuningnya. Begitu juga kalau kita mau taruh dia di bawah. Gitu. Jadi ini untuk selection-nya. Nah, kalau kita mau menghilangkan semua, tinggal tekan hide saja. Kita sembunyikan. Dia hilang, muncul background. Atau tanda silang, kita munculkan satu-satu. Nah, ya gitu. Kira-kira begitu. Kemudian, sebelum masuk ke desain, salah satu desain flyer misalnya nanti,
Itu saya baru pengenalan shape dulu. Nah, kalau misalnya kita mau menggabungkan dua shape jadi satu bangunan misalnya, itu caranya seperti yang tadi ini. Nanti kalau belum ada di tools-nya itu bisa dimasukkan di tools. Nanti ada caranya. Misalnya kita mau menggabungkan dua shape ini. Sorry. Kita mau menggabungkan dua shape. Nah, ini. Ini dua shape, ini kuning, kita ganti kuning. Oke. Ini misalnya di atas. Kita mau menggabungkan nih. Atau abang-abang nanti di klik salah satu sini, nanti ada shape format. Shape format, atau kalau mau klik dua-dua, nah ada merger shape namanya. Merger shape itu harus kita munculkan karena dia tidak otomatis begitu kita buka PowerPoint, dia tidak mau langsung muncul. Kita harus munculkan. Caranya munculkan itu klik kanan, klik kanan di tanda kosong sini, ada customize the ribbon namanya. Nah, kita klik di situ, baru muncul di sini. Ada beberapa perintah customize the ribbon. Yang pertama, kita buat new tab. Kita buat new tab, kemudian kita rename dia, kita kasih nama misalnya shape. Shape. Oke, kita kasih nama shape. Kemudian kita cari, ada sekitar 5 gabungan shape itu. Itu ada namanya, bentar. Oh, ini tidak, kita all comment. Nah, all comment nanti dia muncul semua. Dia itu namanya masuk di urutan shape kalau tidak salah. SHAP. Shape. Sorry. Itu shape-nya. Bentar. Lupa nama-namanya. Union Combine Fragment Subtract. Tadi new tab. Kita cari yang union dulu. Union. Nah, ini union dia. Kemudian kita add, dia sudah masuk. Kemudian combine. Nah, itu nanti agak lama carinya. Nah, tapi pada prinsipnya untuk menggabungkan shape rectangle ini kan masih terpisah ini, bisa sendiri. Misalnya kita mau buat desain begini. Desain bulan lah. Kita coba buat desain bulan. Bulannya itu berarti 2. Kita bikin desain bulan misalnya. Misalnya bulannya begini. Nah, ini bagaimana supaya dia jadi satu bangunan. Kita klik dua-duanya. Nah, di sini ada merger shape. Merger shape itu kita tinggal combine saja. Nah, jadi warna ini. Ini sudah jadi bulan. Kemudian kita ganti warna jadi putih. Gitu. Kalau mau tambahkan dengan logo kami misalnya, kita tinggal bikin shape kotak 2, kita ganti warna hijau tanpa outline. Kemudian kita Ctrl D, jadikan warna hitam. Nah, bintangnya ini ada di belakang. Kita tinggal kasih naik ke sini. Kita
ukurannya kita sesuaikan. Oke. Mau dapat bintangnya dari mana? Bintangnya ada di shape. Kita cari bintang di shape. Nah, sudah jadi logo kami. Nih. Supaya dia jadi satu kesatuan, klik semua, tahan, klik kanan, jadikan dia grup. Begini. Oke, itu untuk penggabungan shape. Sekarang saya lanjut ya. Kita buat satu apa ya? Twibbon ya. Tidak, flyer dulu, flyer. Misalnya tadi ini, kemudian kita mau acara bukber. Acara bukber. Acara bukber berarti nanti dominan hijau. Dominan hijau. Oke. Gradasinya kita rubah. Gradasi warnanya kayaknya hitam ya. Nah, misalnya ini. Terus kita mau tambahkan ornamen. Ornamen biasanya saya dapat di download saya biasanya. Saya masuk di Google. Ornamen. Ornamen Islam. Ambil yang gambar. Ini misalnya. Copy. Masukkan ke sini. Nanti posisinya kita taruh di belakang, dia hilang. Nah, berarti kita ganti ini, transparansinya kita atur. Nah, itu muncul. Warna hitam, transparansinya juga kita atur. Oke. Misalnya begini. Terus kita mau kasih apa lagi tambahan? Misalnya mau kasih, sudah mulai kasih logo. Kita ambil insert, masuk ke picture, this device. This device ini berarti apa ini? Kita punya koleksi. Ada kita punya koleksi apa? Misalnya ini logo. Itu. Terus kita mau kasih tulisan di text box. Kita langsung kasih text box. Klik saja di sini. Kemudian klik di sini. Kemudian kita tinggal tulis bukber. Bukber. Kasih besar dia. Kita mau ganti tulisannya, misalnya nih tulisan ini. Tinggal diatur, kita tinggal variasi. Tulisan juga kita bisa bikin gradasi. Tulisannya kita digradasikan juga bisa. Kita masuk ke gradasi, more gradasi. Kita tinggal gradasi. Dia mau kasih warna gradasi apa? Kuning kah? Sama merah. Kasih gradasi. Nah, terus
tulisannya kurang timbul kayaknya. Sudah kita kasih outline. Kasih outline misalnya yang dia putih. Bisa. Kalau sudah masuk tulisan ini kayak kita desain di Word saja. Sama saja prinsipnya. Terus kita mau misalnya tulisannya kasih efek. Nah, efek 3 dimensi sudah bisa di tulisan. Glowing misalnya, kita kasih glowing di pinggir-pinggirnya. Kita kasih glowing, kita masuk ke glowing option. Nah, size-nya kita perbesar. Kemudian warnanya kita ganti putih misalnya. Nah, jadinya kayak begini. Buffer. Udah. Terus kita mau tulisan, kita mau tambah tulisan. Berarti kita tinggal klik Ctrl D. Dia nge-replace sendiri otomatis. Tinggal kita rubah. Ayo gabung. Misalnya ini. Kita tinggal ganti tulisan. Jenis tulisan fontnya. Terserah mau pilih tulisan apa. Misalnya ini. Terus kita mau hilangkan ini glowingnya, tinggal masuk ke glowing lagi, klik yang paling atas, hilang glowingnya. Terus kita size-nya mau kasih kecil, tinggal klik, ada klik besar, klik kecil di sini. Oke. Nah ini juga kemudian kita mau tambahkan foto, misalnya biar fotonya seperti muncul, biasanya saya buat begini. Saya ambil save dulu. Misalnya ini save hati lah. Ini saya ambil. Sorry. Kita insert. Shape. Nah, gini. Terus mau kita kasih foto di tengah-tengahnya sini. Ini jadi foto. Bisa. Nanti tinggal kita insert foto. Kita ambil foto dari disk device kita. Foto siapa kira-kira kita mau pakai. Oh, Bang Korpres Raja Ampat misalnya ini kemarin. Oh, sudah dibuat. Sabar, nanti ada sendiri dia. Misalnya foto Bang Saleh lah. Bismillah, mudah-mudahan Bang Saleh tidak marah. Nah, ukurannya kita samakan. Posisi hati taruh di atas, kita geser ke atas. Sementara kita tutup dulu. Kita besarkan. Nah, kita klik, yang pertama kita klik itu fotonya. Foto kita klik, habis itu gambar hati kita tekan kontrol sambil klik hati. Nah, jadi ke blok 2. Masuk di shape format. Nah, shape format yang tadi kita sudah masukkan, kita ambil yang intersect. Nah, gini. Kita ambil yang intersect. Dia kayak gini jadinya. Nah, udah jadi. Jadi dia tanda hati. Nah, bagaimana mengaturnya supaya dia betul kayak hati? Kita klik ini, double klik, akan muncul tanda crop. Kita tinggal rubah saja. Mungkin dia dikecilkan. Ntar kita ulang fotonya kayak yang tadi kurang besar. Fotonya kurang besar.
Oke, foto dulu kita klik, kemudian hati. Masuk ke save format, ambil intersect. Nah, jadi tanda hati dia. Tuh. Nah, supaya lebih bagus kita coba kasih masuk kayak bingkai dia. Ambil hati lagi, besar, terus hilangkan birunya. Kita pakai outline-nya saja, kita hilangkan biru dengan no fill. Kita ambil outline-nya, kita kasih tanda kuning misalnya. Sabar, sesuaikan dulu. Oke. Nah, itu kan masih kecil. Kita bisa, besarnya kita bisa ganti. More line, kita ganti di sini, ukuran width-nya. Kita naikkan jadi, misalnya ini. Nah, gini. Oke. Bisa ya? Abang-abang, izin? Bisa. Bisa. Siap, Bisa, Bang. siap. Saya lanjut ya berarti. Nah, itu kira-kira untuk supaya, nah tinggal kita tadi kan kita kasih grup supaya kita gabungkan. Klik dua-duanya atau klik di sini di selection-nya ini, klik salah satu, tekan kontrol, picture 31. Terus kita masuk ke sini, kita klik kanan, kita pilih grup. Nah, kita grupkan dia supaya pas tariknya, kecilkannya sama-sama bisa. Kita kecilkan. Nah, misalnya kita mau taruh di sini. Sip. Gitu. Kira-kira begitu. Apa lagi ya? Flyer. Kita mau kasih gradasi. Kita insert, kita ambil shape lagi. Gradasi sih, kasih code. Kita outline-nya kita kasih besar supaya dia nah kayak gini. Ini tampilannya nanti di hasilnya kayak begini. Oke. Terus kita tambah tulisan lagi. Bersama. Bang Haji Saleh. Begitu. Mudah-mudahan Bang Saleh tidak ikuti sini supaya dia tidak tahu kita lagi. Oke. Kayak gitu. Nah, tulisan-tulisan kalau kita mau tambah-tambah tulisan sama saja nanti. Tinggal Ctrl D, dia akan turun. Hari Sabtu 27 April misalnya 2022. Kita tidak mau yang kayak begitu tulisannya, kita rubah. Tanpa ini. Oke. Itu kira-kira, terus itu kalau kita buat flyer. Kira-kira ada yang ditanya kah? Kira-kira buat flyernya seperti begitu. Kalau enggak, saya masuk ke buat Tribun ini. Bisa ya? Bisa, Bang, bisa. Kalau simpannya, cara simpan? Oh, siap, Yunda. Nah, ini kalau misalnya sudah jadi begini ya. Sudah jadi, sudah paten ini, desainnya ini. Tidak ada yang ditambah-tambah lagi.
Nah, kita tinggal masuk ke file, ada export di sini. Export. Nah, kalau kita mau buat dia jadi file JPEG atau PNG, tinggal masuk ke change type file. Kalau kita mau jadikan dia video, dia masuk ke create a video. Kita jadikan dia JPEG misalnya. Ini ada pilihannya, PNG dan JPEG. Bang, bisa dijadikan video juga ya? Bisa. Cuma kalau video dia statis begitu, dia nggak gerak, kurang bagus. Kalau nanti saya kasih tahu cara buat video. Kita harus kasih masuk di animasi kalau dia video. Baik, Bang. Nah, Kasih, izin Bang. saya masukkan dulu ke jadikan JPEG ya. Kembali ke sini, ke file, export, kemudian change type file. Mau jadikan JPEG apa PNG? Kita jadikan JPEG misalnya. Jadikan JPEG, save as. Sudah, tinggal kita masukkan di folder, misalnya sini folder kami, kita tambahin flyer. Coba. Terus kita tekan save, akan muncul ini permintaan all slide. Biasanya kan ada kita di sini sampai berapa slide begitu, sampai 5 slide misalnya. Dia tanya all slide atau just this one, yang ini saja atau semua. Kita pilih saja yang just this one karena cuma satu yang kita mau simpan. Ini misalnya kita simpan, sudah tersimpan di picture, mana kami ini flyer. Mana flyer coba? Ini dia. Ini sudah jadi JPEG. Ukurannya agak besar tadi berarti dia, karena lambat, agak berat dibukanya. Karena dimensinya tadi 20 kali 15 kalau tidak salah. Nah ini jadinya sudah jadi. Tinggal share saja. Sudah jadi itu. Oke, kita close ya. Kita lanjut ke mana PowerPoint. Ya. Sebelum masuk ke Twibbon, buat Twibbon saya coba tadi Dinda Faris tanya untuk animasinya bisa gerak enggak? Bisa. Sabar ya, kita buat ini dia agak besar supaya nanti dia bisa kayak gerak. Nah, kita harus kasih dia animasi satu-satu. Setiap objek ini kita kasih animasi satu-satu. Misalnya kita hide dulu semua. Kita hide picture ini, dia tetap. Nah, ini tetaplah, taruhlah begitu. Kita nggak pakai dia animasi. Yang kita pakai animasi yang picture-picture saja. Misalnya ini muncul satu-satu. Nah, di sini ada pilihan animasi. Nih, ada pilihan menu animasi. Ini satu-satu dulu berarti kita logo Kahmi dulu yang masuk misalnya. Logo Kahmi masuk berarti kita pilih animasi. Animasinya yang mana? Yang fly in. Dia fly in. Misalnya begini. Kita pilih fly in. Nah, dia muncul dari bawah. Ah, kita maunya dari kanan. Nah, tinggal pilih ada pilihan ini. Efek optionnya ini. Nah, dia dari kanan munculnya. Terus kemudian, ini agak lama memang kalau kita buat animasi. Makanya harganya agak mahal juga. Nah, ini logo ini misalnya muncul dari sebelah kanan. Kita kasih muncul animation pen-nya dulu. Di animation pen kita tutup ini dulu. Nah, ini animasi untuk yang picture 20. Animasinya dari kanan ke kiri. Dari kiri ke kanan, minta maaf. Dari kiri ke kanan. Nah, kemudian ini masih kalau kita presentasi biasa kan kita harus klik gitu. Baru dia muncul dia punya objek. Nah, supaya ini dia muncul otomatis, nah di sebelah sini di animation pen yang kita baru buka tadi ini kan ada logo tanda mouse. Kita hilangkan. Caranya kita ada segitiga hitam di sini. Segitiga hitam di sebelah kanannya.
kita mulai start with previous. Kita ganti, jangan start on click, tapi start with previous. Nah, gitu. Kemudian ini ada di sebelah sini ada durasi. Jadi durasi dia gerak. Durasi geraknya itu 0,50 second. Kita bisa tambah misalnya jadi 1 detik durasi geraknya. Dia akan bergerak lambat. Gini. Nah, gitu. Kita kurang lagi. Kita tambah misalnya geraknya. Nah, geraknya sweetie. Kita bisa ukur. Terus ini tadi. Nah, sekarang kita munculkan yang logo for hati. Logo for hati ini. Logo for hati dengan animasi, misalnya animasinya sama. Kita munculkan ini, kita ganti dia dari sebelah kiri. Ini kita ganti start with previous. Oke. Dia muncul atau for hati muncul dulu. For hati muncul dulu animasinya dengan durasi, ini durasi tadi 125, ini kita ganti 125 juga. Oke. Nah, karena for hati duluan yang muncul, otomatis yang animasinya si Kahmi kita taruh di bawah, kita tarik saja dia ke bawah. Nah, picture 20 sudah ke bawah. Kemudian kita geser sedikit ke depan. Ini. Nah, terus sekarang kita coba play. Perhati dulu, Kahmi dulu, begitu. Nah, gitu. Sekarang setelah dia gerak, kita tambah animasi lagi bisa. Ini gerakannya setelah dia masuk ke dalam, dia ada kita tambah add animation. Add animation misalnya dia goyang-goyang lah. Kita masukkan ya Twitter nih, gitu. Misalnya dia goyang-goyang setelah masuk, goyang-goyangnya kita mau 5 kali goyang. Kita tinggal di effect option, masuk seulang ya. Kalau misalnya ini kita ganti, setelah masuk, durasinya di situ kita kurangi. Nah, masuk di effect option. Effect option itu timingnya kita rubah. Ini dia repeat, kita repeat, berarti dia ulang-ulang dia goyangnya. Repeat itu ini, misalnya kita 4 kali repeat ya. Repeat kita oke. Nah, goyangnya gini, ya, gitu. Oke, kita tambahkan. Itu terus for hati juga kita tambahkan add animation, titernya kita rubah start with previous, nanti durasinya 0,95. Kita repeat 4 kali. Oke. Terus coba kita lihat apa yang terjadi setelah kita kasih tambahan animasi. Oke, kita play all. Nah, seperti begitu. Jadi dia tanpa kita klik dia masuk sendiri. Kalau kita gambar pilihan tadi gambar mouse on click, berarti dia kita harus klik satu-satu baru dia masuk. Ya, biasanya itu pakai untuk presentasi. Oke. Nah, ini misalnya tadi tulisan mana? Tulisan bookbar. Tulisan bookbar. Kita masukkan animasi misalnya pakai wipe. Wipe-nya dia. Nah, tulisan bookbar ini kita maunya dia masuk setelah goyangan selesai misalnya. Kita berarti taruh di sini, geser dia di 450. 450 goyangannya selesai baru dia tulisan masuk.
Jadi semua durasinya kita atur di sini. Terus dia wipe-nya dari kiri ke kanan. Nah, kiri ke kanan kita ganti start with previous sudah. Coba kita lihat. Nah, dia tulisan belum muncul. Oh, sorry. Goyang-goyangnya harusnya di sini. Oke. Nah, setelah goyang-goyang baru tulisan masuk. Gitu. Nah, tulisan masuknya terlalu cepat misalnya. Kita tinggal tambah durasi di sini. Durasinya jadi 150. Kita ulang. Nah, seperti begitu. Dia bukber. Terus tulisan berikutnya kita masukkan dia animasinya apa misalnya bounce, dia bounce. Nah, kayak gitu. Dia bounce di sini. Oh, tulisan setelah wipe selesai baru dia bounce. Oke, sekarang kita Bang Haji kita kasih masuk gambar Bang Haji. Bang Hajinya kita coba perbesar. Kita kasih animasi. Buka tuh rambut itu nanti. Misalnya dia zoom. Oke. Zoom kita with previous. Oke. Misalnya begitu. Nah, kalau di sini di animasi ini kita sudah bisa tambahkan insert musik, bukan hanya gambar. Ini karena kurang enak misalnya. Tidak ini kita coba masukkan musik. Masuk saja di insert. Nah, ini ada pilihan mau masukkan video juga bisa, audio juga bisa. Untuk musik kita pilih misalnya kita audio, kita pilih yang kita punya, yang kita simpan. Saya punya itu ada di audio. Nah, kita masukkan tidak ada. Audio. Nah, suara takbir nanti kita coba. Audionya. Setelah kita insert, dia akan masuk di sini audio. Kita taruh di atas. Nah, sama dengan waktu kita insert animasi, dia akan muncul ini juga. Ini muncul begini. Munculnya ada tanda kliknya gini. Ya, kita tetap start with previous. Dia mulai dari 00. Dia mulai dari awal. Kita coba dengar. Sabar. Nggak muncul. Nggak ada suara ya? Oh, suaranya di sini. Di komputer. Komputer audionya lagi bermasalah. Pokoknya insert suara seperti begitulah kira-kira. Sorry, saya punya komputer nih, audionya lagi bermasalah. Nah, kita tinggal oke. Terus biasanya kan slide animasi kita, dia ada beberapa. Kita tinggal duplicate.
Kalau kita mau buat slide baru, duplicate lagi. Nah, supaya audionya itu dari awal sampai akhir, ini tinggal nanti ada tanda ini, segitiga hitam ini, klik saja, ambil efek option. Nah, ini ada pilihan from time. Klik saja di sini, from beginning, maksud saya from beginning sampai after berapa slide nih yang kita mau putar lagunya. Ini misalnya ada 3 slide, berarti after slide ketiga. Oke, itu. Terus kalau itu semua sudah, tinggal file, macam file tadi, export, create video. Nah, create video ini sudah ada yang seri terbaru, malah mereka sudah 4K. Itu yang resolusi tinggi. Kalau yang 2019 masih di ini pilihan source size-nya sampai, oh di sini sudah sampai 4K. Biasanya kalau untuk yang animasi-animasi yang dilempar ke medsos, cukup 720, 480 sudah cukup. Kalau 1080p ini kayaknya untuk yang full HD itu. Nah, misalnya kita ambil yang 480. Setelah kita pilih kualitasnya, nah ini ada angka 5, harus dinolkan. Dia tidak boleh di angka 5. Dia dinolkan, langsung create video. Kasih nama, coba video. Save. Dia jadi MP4. MP4. Mudah-mudahan masih bisa menyimak ya. Itu sambil kita tunggu, dia ada di sabar. Kesininya bagaimana ini? Nah ini ada rendering dia. Tanda renderingnya di sini. Makin besar kapasitas speknya komputer atau laptop, makin cepat dia renderingnya. Kalau cuma tadi 480, hitungan menit, detik lah. Kalau cuma 3 slide. Nah, sudah jadi. Coba kita lihat di mana tadi, apa nama filenya. Coba video ya. Oh ini. Coba video. Seperti begini. Dia muncul kira-kira begitu. Kalau mau bikin video animasi. Terus apalagi ya? Oh, kemarin ada yang request bikin sertifikat kah? Ayo, kalau tidak salah. Nah, ini Ya, Bang. file Bikin sertifikat. sertifikat, Bang. Nah, iya. Ketua panitia. Berarti sertifikat LK belum jadi ya pasti ya? Belum, sudah, Bang. Cuman kan kita butuh Oh, sudah. pembelajaran baru toh. Siap. Nah, ini kalau sertifikat kayak gini saja. Kita coba duplicate dia ya. Kita bikin new layer ya. Klik kanan, duplicate slide. Nah, kita hilangkan semua dulu misalnya. Kita hilangkan semua. Sekarang kita mau sama dengan yang di atas lah. Kayak dengan ini. Kita bikin outline dulu. Outline, go to insert, pilih shape. Nah, shape, klik tekan control, tekan shift, ya. Shift, Slide tidak berubah. kemudian atur. Slide-nya tidak bergerak. Ya, slide tidak berubah ya, Bang? Ya. Izin, Bang, slide-nya nggak gerak, Bang. Nggak gerak ya, berarti hang ya? Iya, ulang, Bang. Ulang, Ya, hang, ulang. Bang. Hang ya? Sepertinya hang, Bang. Dia nggak bergerak gitu. Oh, sorry. Bang, izin kalau boleh malam ini kita fokus ke pembuatan player aja dulu ya. Apa ya? Malam ini
Flyer ya? Oh, siap, Ya, siap. maksudnya biar dibuat berseri gitu Bang, kalau teman-teman sepakat. Biar besoknya baru kita buat Oh, video, oke. besoknya kita buat banner. Soalnya udah Siap, kemalaman siap. juga. Iya, iya, iya. Jadi, Oke, Bang, kalau gitu kita di nanti, flyer. Bang, nanti kita belajar. Memang betul kita belum terlalu kuasai, tapi nanti mungkin dengan panduan Siap. videonya, panduan rekamannya, kita belajar dari rekamannya, Bang. Mm-mm. Ya, begitu, Bang. Oke. Siap. Jadi, sudah gerak kata di slide-nya? Belum Belum, ya? Bang. Masih hang ya? Belum kelihatan. Oh, sabar. Saya share screen lagi coba. Share screen. Nah, ini sudah ya? Nah, sudah. Sudah. Coba. Sudah. Ya. Siap. Nah, sekarang flyer kira-kira apa yang mau ditambahkan lagi? Kira-kira dasarnya seperti begitu. Kita tambah misalnya apa ya? Itu yang tadi Flyernya. sertifikat itu, Bang. Sertifikat ya. Iya. Oke, kita buka sertifikat dulu. Oke. Nah, ini kita mau ikut yang di atas misalnya ya. Kita mau ikut yang di atas. Sertifikat. Kita layar kosong. Kita pilih insert dulu. Terus masuk ke shape. Kita pilih mau bikin bingkainya. Wah, hang lagi yang, kau, Bang. Ya. Izin Lagi Bang, kayaknya. layarnya nggak gerak lagi Bang. Oh, oke. Sabar. Mungkin kita kayak ini ke apa? Dokumen kosong ke apa? Blank dokumen. Iya, mungkin kayaknya gitu. Kelihatan ya ini? Kalau yang ini? Masih yang lama. Oh, masih yang lama ya. Stop share dulu. Saya share ulang. Ini yang kosong. Ini? Oke. Kosong ya. Nah, kita bikin shape. Kalau mau zoom in, zoom out, itu tekan kontrol, terus mainin scrollnya. Kalau scroll ke belakang dia out, in. Kalau scroll ke depan dia zoom out. Nah, kayak gini, supaya lebih enak. Itu kita posisikan yang pas. Oke. Sudah, kita tinggal ganti, hilangin fill-nya, kita ganti dengan yang besar ini. Terus kemudian warnanya kita rubah. Warna ini. Misalnya begini. Terus tadi ada segitiga. Nah, segitiga kita misalnya ambil ini. Kita buat segitiga. Kita rotate dia. Tesnya tadi gimana? Begini ya. Misalnya ini satu. Kita hilangin outline-nya. Terus kita mau tambah warna hijau lagi tadi. Kita klik, terus Ctrl D. Kita rubah warnanya jadi hijau. Nah, seperti begini saja. Yang ini kurang besar misalnya. Terus di bawah juga tadi kita mau kasih D shape selection pen. Ini kita ganti, rubah dulu jadi warna hitam misalnya. Nanti kita coba variasikan. Taruh di bawah.
Misalnya begini warnanya. Nah, supaya kita gampang kopinya, kita blok dulu. Kemudian kita jadikan dia grup. Setelah jadi grup, klik grup, Ctrl D. Dia jadi 2. Kita tinggal pindahkan ke bawah. Nah, taruhlah begini. Nah, tinggal tambah-tambah tulisan saja yang macam yang tadi. Tulisan-tulisan mau tulisan apa? Misalnya kita insert logo Kahmi. Kemarin insert pictures. Mau tambah logo. Kita buat sendiri coba logo Kahmi ya. Kita jangan insert. Kita buat Kahmi, logo Kahmi sendiri macam tadi. Ini warna hijau. Tidak pakai outline. Kita duplikat dia. Jadikan tidak pakai outline. Nah, jadikan dia warna hitam. Oke. Jadikan dia grup. Terus insert shape. Berbalik ya. Nah, insert shape bintang. Oke, jadi logo kami. Tulisannya tinggal kita insert lagi. Oke, ini no fill. Nah, kira-kira begini logo kami. Kan ada tulisan kami. Kita tinggal insert. Kahmi. Nah, ini kalau di rapat begini ada pilihan untuk kasih jarak nih. Ada loose, very loose. Nah, dia jarak. Tinggal diatur saja. Kira-kira begitu kasarnya. Sekarang kita mau tambahkan tulisan misalnya sertifikat. Sertifikat. Kita rubah tulisannya jadi ini misalnya. Udah gini. Misalnya begitu. Nah, ada di apa nih PowerPoint itu ada ini. Sertifikat ini, tulisan ini kita bisa jadikan dia JPEG. Nanti kalau ini abang-abang tinggal klik kanan, copy, kemudian klik kanan lagi. Nah, ini ada pilihan. Ini mau dijadikan sama seperti asalnya atau dijadikan JPEG. Nah, jadikan picture. Nah, ini. Ini dia jadi JPEG yang kedua ini. Ini bisa dibesarkan begini. Nah, sesuai kebutuhan begitu.
dia jadi JPEG. Kalau yang satu kan ini kita harus blok dulu, baru font size-nya kita besarkan. Gitu, ada dua pilihan, mau seperti yang bagaimana yang gampangnya. Itu tinggal ditambah-tambah tulisan saja. Sertifikat, kemudian kita tambah tulisan, insert, diberikan kepada titik 2. Ini kita tambah tulisan lagi, Ctrl D. Kanda Hasan, izin ya Bang, Makassar. Kita besarkan tulisannya, kita outline dia, kemudian kita pilih font size yang bagus. Misalnya ini. Nah, seperti begini. Nah, kita kontrol, ambil tulisan lagi. Atas partisipasinya dalam pelatihan desain dengan PowerPoint. Oke, sampai sini. Yang digelar oleh MW Kahmi Papua Barat pada 19 April 2022. Oke. Itu sini. Sudah, tinggal ditambah apalagi panitia misalnya. Panitia pelatihan. Ketua. Sekretaris. Sudah, begini kira-kira. Tinggal di save as saja jadi JPEG. Kira-kira begitu. Untuk sertifikat ya. Ada lagi yang saya mau kasih tahu juga ini. Ini kalau kita mau insert foto, misalnya ini fotonya siapa ya? Yang enak. Izin Bang Dr. Alwan. Nah, ini ada background-nya. Plat merah kita mau hilangkan. Kalau di Photoshop kan kita tinggal pilih tools, apalah saya lupa namanya. Nah, kalau di sini juga bisa. Kita double klik. Kemudian di remove background ini ada paling sudut sebelah kiri pojok. Remove background. Nah, dia akan jadi tanda ungu nanti kalau kita sudah klik remove background. Kemudian klik tanda tambah. Tanda tambah. Nah, ini tinggal kita telaten saja, ngulik satu-satu. Nah, kita hilangkan background-nya yang warna ungu. Pokoknya yang warna ungu saja. Harus telaten kalau yang ini. Nah, begini. Jadi background-nya hilang. Background-nya hilang. Sip. Kira-kira begitu. Sudah jam 11, kita lanjut atau untuk sesi flyer dan sertifikat dulu ya. Iya Bang. Siap. Kayaknya sesi. Ada yang mau ditanya? Iya, ya cabut saja. Jadi untuk gambaran saja, saya dengan PowerPoint ini kemarin ada beberapa yang saya mau kasih tunjuk.
itu saya cuma pakai PowerPoint saja, tapi alhamdulillah bisa menghasilkan beberapa sih, tidak banyak, tapi alhamdulillah bisa nambah-nambah ngebul sedikit dapur. Untuk tambah-tambah buka puasa. Itu tambah-tambah buka puasa lah. Nah ini saya mau kasih tunjuk, ini PowerPoint full ini. Bentar, saya pause dulu. Kita maaf kalau tidak ada audionya, saya mau tunjukkan videonya saja. Layarnya apa? Nah, ini animasi matahari, itu juga animasi. Kemudian, nah ini background di belakangnya itu kota, itu video sih, video yang kita jadikan video latar background. Kemudian lampion-lampion ini juga animasi pakai PowerPoint. Silakan dicoba-coba nanti. Intinya kalau kita telateni PowerPoint itu bisa menghasilkan sih. Gitu. Masih banyak sih sebenarnya kalau mau di-share. Bikin apa, belum masuk ke animasi video undangan misalnya, undangan pernikahan digital. Tapi saya belum fokus ke mengolah itu. Yang mau menikah itu. Hadir, Bang. Oh iya. Saya cuma yang mau menikah ternyata absen duluan. Gitu kira-kira ada lagi yang mau didiskusikan? Dinda Faris. Ya, nanti besok PR. Mau PR ya? Bikin, baru di-share. Dikasih PR ke Oke. apa itu? Ya, bikin masing-masing dengan dia punya kreasi dan di-share. Nanti Siap. baru mulai. Setuju. Main-main flyer dulu, flyer sama sertifikat. Besok kalau lanjut insya Allah hari apa kita bikin tribon ya. Siap. Bikin tribon karena bisa jadi personal branding itu. Saya kapan waktu itu bikin tribon bisa gerakkan satu kampus hanya dari satu tribon. Waktu itu ada yang kasus di Unipa itu, dengan rasa keprihatinan kemudian saya desain tribon, saya lempar puluhan, nggak sampai ya ribuan kampanyenya. Jadi masif kampanyenya dengan satu tribon. Gitu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak mungkin kelas kita tutup dulu Kak ya. Bang, belum bisa bertanya karena kita belum coba. Nanti besok kita lakukan, pasti ada banyak kendala nanti. Oh, siap. Mungkin banyak Japri aja nanti. Iya. Siap melayani Japri. Kalau besok agendanya kita diskusi soal zakat sih. Tadi sudah Bang Ed sudah oke, moderator sudah oke. Insya Allah kita besok ngobrol-ngobrol soal zakat. Apa Bang? Bang kami siap sih bulan puasa tuh. Siap. Ya paling tidak nanti sebelum Lebaran masing-masing MD sudah buat flyer ya, sama video ucapan ya. Betul, sepakat itu. Iya. Oke, Abang Korpres silakan, mungkin ada yang disampaikan Bang. Baik, makasih. Alhamdulillah. Bang Sekum, terima kasih banyak atas ilmunya. Sekalipun cuma lihat-lihat saja. Tidak. Oke, tapi paling tidak kembali ke soal apa gerak maju ini kan memang harus sudah by digital. Jadi semua sudah by apa istilah sekarang itu apa ya, metaverse ya. Jadi artinya sudah main di dunia maya yang dinyatakan, sehingga mau tidak mau kita harus selaraskan juga dengan organisasi juga harus diselaraskan dengan dunia aplikasi ini. Nah, ini
Dinda Saleh, mungkin dengan teman saya lihat ada Dinda Irianto juga ada, terutama peran-peran teman-teman Sekum ini. Karena untuk Siap Bang, siap. ya, Ya, karena untuk penguatan kelembagaan itu salah satunya mainnya lewat branding media dan lain sebagainya. Dan saya pikir kita punya Bang Sekum yang hebat tuh, sepakat gak ya untuk soal ini? Jadi, Sepakat. Bang ini Sekum yang luar biasa Koples. Bang. Bang Ya. Koples, Makasih. ini kelas UIC tapi di level MFO Barat ini. ya. Kalau kita sudah lewat dari Uci lah, sudah lewat sejauh. Amin. Nah, satu hal lagi bahwa kita selamat buang Bang Sekum yang sudah studionya sudah dikunjungi Pangdam dan itu luar biasa. Mudah-mudahan akan menjadi spirit untuk teman-teman di daerah-daerah juga. Kira-kira tinggal kolaborasinya seperti apa. Nah, mungkin terkait khusus untuk desain ini saya pikir karena kita punya SDM juga sudah ada, sarana juga ada, kelembagaannya juga ada. Jadi apakah dia mungkin 1 bulan sekali kah, atau mungkin Bang Sekum buatkan video tutorial singkat yang ini kan menyangkut dengan lisens, jadi kalau boleh kan supaya bisa artinya teman-teman bisa dipandukan dengan kegiatan untuk latihan-latihan. Ya, anggap saja uangnya dapat dari yang lain, tapi kalau yang ilmunya ini kan jari atau Siap. Amin. jadi saya pikir mungkin itu. Makasih lagi untuk semua partisipasinya. Tadi saya juga ini ada beberapa teman-teman dari guru di Raja Ampat juga bergabung. Saya sosialisasikan untuk mereka, apalagi untuk pembelajaran berbasis media pembelajaran itu. Iya. Tapi kan belum Bisa. Siap. Bisa 1 kelas khusus Bang untuk bikin video pembelajaran nanti Bang. Guru-guru yang mau ikut, karena di PowerPoint tuh sangat memungkinkan. Nanti kita bisa rekam audio kita, misalnya kita jelaskan 1 + 1 sama dengan 2, itu nanti kemudian animasinya muncul, audio kita juga muncul. Bisa sekali. Baik, makasih lagi. Alhamdulillah. Jadi berarti ruang kita sudah ini. Ya mungkin secara internal, kita lihat teman-teman Sekum daerah bisa mensupport programnya Bang Sekum wilayah, sehingga kita berharap kami secara kelembagaan dia bergeraknya sinergitas. Dinda Faris, sehat-sehat kah? Dia ada baru ikut ini. Baik, mungkin itu ke apa? Ini ada Ketua Forhati juga, bantu katanya. Siap. Baik. Mungkin dari Abang itu terima kasih banyak Bang Seko dan teman-teman semua. Insya Allah besok malam kita lanjutkan dengan diskusi tentang zakat. Itu Basnas Provinsi. Nanti